Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Dita Novitarini, calon guru penggerak angkatan 9, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Unit kerja SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Inilah secuplik kegiatan seorang calon guru penggerak angkatan 9 bernama Dita Novitarini saat menyelesaikan tugas pendidikan guru penggerak modul 1.1. Mulai dari diri, eksplorasi konsep, rukol, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bu Dita, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Saya lebih sering menilai murid dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan tugas atau penilaian formatif dan sumatif. Jika nilai sudah mencapai KKTP, maka pembelajaran sudah berhasil. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham, karena fokus saya hanya pada ketercapaian materi, tanpa memperhatikan bagaimana masing-masing dari mereka dapat memahami materi dengan sepenuhnya. Akhirnya, saya sering merasa gagal jika hasil evaluasi mereka tidak memuaskan. Oke Bu Dita, selanjutnya apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya kognitif saja. Menurut Ki Hajar Dewantara, prinsip pendidikan itu harus berorientasi pada budi pekerti siswa. Budi mencakup kognitif atau cipta, emosi atau rasa, dan kehendak atau karsa. Sedangkan pekerti mencakup perilaku, karya, atau raga. Selanjutnya, saya menyadari bahwa anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Dan pendidikan bertujuan untuk membantu menebalkan garis samar-samar itu untuk memperbaiki lakunya. Oleh karena itu, saya harus memahami kekuatan konteks diri anak sesuai dengan tahapan pembelajaran. Selanjutnya, sebagai seorang pendidik, saya menyadari bahwa saya memiliki kewajiban memfasilitasi kebutuhan murid untuk dapat memahami materi dengan sepenuhnya sesuai dengan kodratnya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang pendidik seperti seorang petani yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman,
memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman, dan lain sebagainya. Petani tidak mungkin merubah padi menjadi jagung, namun bisa merawat tanaman padi menjadi tanaman yang berkualitas baik. Terima kasih Bu Dita. Selanjutnya apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan metode permainan, karena salah satu kodrat anak adalah bermain. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun, karena tugas guru adalah memberikan tuntunan dan arahan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter murid dengan komunikasi dan pendekatan individu.